Boleh disampaikan, Bu Nina, kira-kira apa highlight yang Anda simpulkan dari rilis data pada siang hari ini? Silakan, Bu Nina. Ya, kita masih bagus sekali ya dalam kondisi surplus. Yang harus diperhatikan memang penurunan secara month to month, karena year on year-nya masih bagus. Ya, jadi yang kita khawatirkan berarti terlihat tadi selama tahun Januari kumulatif ya, Januari sampai September, dia baru positif pertumbuhannya ketika di September. Jadi selama awal itu kita karena ada proses pemilu, ekspektasi negatif gitu ya. Jadi ekspor tertekan juga ya, kita lihat di situ ekspor tertekan, impor tertekan. Nah, hanya dalam kurun Januari September itu sudah membaik. Jadi kita masih positif. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan awal ya, Bu Nina. Salah satu yang perlu di-highlight berkaitan dengan rilis data pada siang hari ini, sebenarnya banyak sejumlah konsensus yang menyatakan bahwa yang paling menarik untuk dicermati atau yang perlu kita amati adalah berkaitan dengan harga-harga komoditas seperti misalnya CPO dan juga batu bara. Ini kan berkaitan dengan apa yang terjadi secara global begitu. Ada dinamika global, salah satunya adalah ketegangan di kawasan Timur Tengah. Kemudian kalau kita bicara dengan batu bara, ini juga berkaitan dengan perubahan iklim yang masih diterka-terka oleh para pelaku pasar. Kira-kira dari kenaikan harga komoditas seperti CPO dan juga batu bara, apakah Anda melihat dari rilis data terbaru ini pengaruhnya cukup besar dengan kinerja perdagangan Indonesia secara keseluruhan, Bu Nina? Ya, karena andalan kita yang tadi ditampilkan itu masih batu bara dan komoditas ya. Jadi ada kekhawatiran memang tekanan harga atau kenaikan maupun penurunan itu akan berdampak langsung kepada ekspor kita. Dan tegangan pengalaman dari Ukraine War kemarin tahun 2022 ini pun juga buat kita bisa positif bisa negatif. Jadi positif kalau harga batu baranya naik, harga CPO naik gitu ya, negatif ketika harga minyak ikut naik gitu, dan ini kebetulan harga minyaknya turun ya. Jadi ada kegembiraan tersendiri buat Indonesia karena harga minyak ini yang mengkhawatirkan adalah subsidinya nanti ke depan gitu ya. Jadi kita belum bisa secara efisien mengalokasikan subsidi itu sehingga masih beban bagi APBN. Nah, tapi kalau dari sisi eh, lainnya, ekspor lainnya yang harus hati-hati dilihat adalah perkembangan industri pengolahan ya. Jadi ini yang menjadi penting karena tadi terlihat ekspor non migas kita yang sifatnya industri pengolahan itu yang turun pada Tiongkok. Jadi yang Tiongkok naik adalah yang berbasis natural resources atau tambang dan sebagainya gitu. Ini yang agak hati-hati ya, harus dicermati bahwa kita harus tumbuh juga industri pengolahan selain non migas ya. Jadi harus semuanya tumbuh harusnya diperkuat, dan kita juga sadar bahwa yang turun juga adalah tekstil gitu ya. Jadi ini juga warning buat Indonesia ya, hati-hati karena ini lapangan kerja yang terkena. CPO juga ya, ada penurunan itu lapangan kerja yang bisa terkena ya. Jadi CPO dan tekstil ini adalah tempat lapangan kerja Indonesia. Jadi ini yang harus direvitalisasi lagi supaya dia tumbuh lagi positif dan berkembang pesat. Oke, baik Bu Nina. Ini kan kalau kita lihat atau kita cermati dari dua komoditas utama yaitu CPO dan juga batu bara yang memang acuannya adalah harga global begitu. Jadi sangat berkaitan erat dengan dinamika yang terjadi secara global juga dan masing-masing negara yang kebutuhannya cukup tinggi seperti China, kemudian India, kemudian juga di kawasan Timur Tengah sebagai negara-negara yang di sana adalah produsen minyak terbesar di dunia begitu. Apakah dari surplus neraca perdagangan kita kali ini bisa disimpulkan atau bisa menjadi indikasi bahwa sebenarnya Indonesia masih terlalu bergantung pada ekspor komoditas dan bagaimana akhirnya hal ini mempengaruhi upaya diversifikasi ekonomi secara keseluruhan sendiri, Bu Nina? Ya, itu jelas ketika ekspor yang terpukul atau turun adalah tekstil dan ekspor yang naik adalah natural resources. Berarti industrialisasi yang ada di Indonesia ini masih berat ke industri pertambangan walaupun dia non migas ya, tapi pertambangan yang sifatnya natural resources ya, sumber daya alam mineral yang sifatnya dasar gitu ya, industri dasar. Nah, kita ingin kembangkan sebetulnya industri pengolahan yang sudah melibatkan permesinan dan lapangan kerja, dan itu adalah CPO dan turunannya begitu ya, kosmetik dan sebagainya kalau kita bicara industri minyak ya, minyak nabati tadi. Dan kemudian industri yang lain juga adalah tekstil yang tadi ekspornya menurun, berarti Indonesia daya saingnya
tanda tanya begitu ya, menurun karena kita sadar di dalam negeri sebagian pabrik kita juga tutup gitu ya. Jadi, ini PR ke depan karena disinilah tempat lapangan kerja Indonesia yang terbesar ya, di CPO maupun di tekstil ya, industri pengolahan padat karya. Nah, ini yang harus menjadi, segera kepada pemerintahan baru tentu nantinya untuk segera, meningkatkan ya proses industrialisasi yang melibatkan banyak lapangan kerja atau memberikan insentif khusus kepada industri-industri yang menghasilkan lapangan kerja. Jadi bukan hanya menghasilkan ekspor, tapi sifatnya kapital intensif ya dan, padat modal itu dan, sedikit lapangan kerja gitu kan artinya. Jadi dampaknya yang dinikmati oleh rakyat itu kecil gitu kan. Nah ini yang, kita harus lihat dari data surplus tadi, betul ada surplus tapi di area mana dia naik dan di area mana dia turun. Yang kita lihat yang turun itu justru yang lapangan kerja ini yang mengkhawatirkan karena industri pertanian dan pengolahan yang banyak lapangan kerjanya. Jadi ini Baik. yang, harus dibenahi. Ya baik, ini menarik untuk kita elaborasikan lebih dalam ya Bu Nina berkaitan dengan bagaimana hasil rilis data neraca dagang ini juga mencerminkan kondisi industri di Indonesia, salah satunya adalah berkaitan dengan sektor tekstil dan juga bagaimana akhirnya ini mencerminkan fokus atau prioritas pemerintah yang sudah menjabat dan bagaimana nanti ke depannya kita akan terus perhatikan. Tapi sebelum kita elaborasikan lebih dalam ke sana, saya ingin bertanya kepada Bu Nina, perspektif Anda berkaitan seberapa besar peluang bahwa harga batu bara sebagai salah satu komoditas andalan Indonesia untuk diekspor untuk menguat akibat musim dingin yang akan terjadi misalnya salah satunya di kawasan Eropa. Ini untuk tujuannya adalah memicu peningkatan ekspor di Indonesia mungkin untuk di sisa tahun 2024 atau kuartal 4 2024. Apakah potensinya cukup besar? Silakan Bu Nina. Ya, kalau melihat, tadi data Uni Eropanya itu ada, peningkatan yang baik ya, positif di situ, tetapi, lagi-lagi ini kan sangat tergantung kepada tekanan harga energi lainnya ya. Nah, sejauh ini batu bara masih pilihan yang murah gitu ya, tapi, hati-hati bahwa, ini kan juga ada usaha lain untuk meningkatkan energi renewable yang berbasis katakanlah selain dari natural resource seperti batu bara gitu ya. Nah ini yang kita kita harus hati-hati karena positifnya adalah betul batu bara saat ini jangka pendek ya, masih merupakan, sumber daya yang murah gitu ya, juga di Eropa dan juga di Indonesia. Ya jadi kita masih punya potensi di situ, tapi ini bukan selamanya, jadi hanya jangka pendek sebetulnya. Karena ke depan akan dikembangkan industri yang basisnya lebih, bersih begitu ya, kita tahu arah industrinya seperti itu.